Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang sifat manusia itu memang kejam ya, jahat ya. Senang kalau melihat orang lain itu berbuat dosa, kemudian rasain kamu biar dihukum gitu ya. Jadi perempuan waktu mereka mendapati perempuan ini berbuat zina, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus, lalu dia tanya pada Tuhan Yesus. Mereka ini ya, orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya pada Tuhan Yesus. Nah, Rabi, kita mendapati perempuan ini sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa, dia harus dilempari batu. Nah, menurut Rabi bagaimana? Jadi mereka memang ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus, ya. Jadi ini kejahatannya double nih ya. Yang satu, orang berdosa dengan dia senang mendapatkan orang berdosa. Kedua, dia ingin menjebak Tuhan Yesus. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, karena nanti dia dihadapkan kepada salah. Dia menghukum, dia kejam. Kalau dia tidak menghukum, dia menyalahi hukum Taurat, begitu kan? Jadi ini para pemuka agama ini dengan sengaja ya mau menjebak Tuhan Yesus. Nah, lalu setelah Tuhan Yesus diam saja menulis-nulis ya di tanah, mereka mendesak. Mereka mendesak dan di dalam ayat 7 pasal 8 Yohanes, ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata kepada mereka, siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama boleh melemparkan batu itu. Nah, saudara, akibatnya apa? Lalu ia membungkuk dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, dari mulai yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang dengan perempuan itu. Nah, saudara ya, di dalam Matius 7 diberitahu, jangan kamu menghakimi. Kalau kamu menghakimi orang lain, kamu sendiri nanti yang kena penghakiman itu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberitahu, ya memang kalau memang dia berbuat dosa, ya lempari aja batu. Tetapi yang lempari batu harus orang yang tidak berdosa. Ya, jadi kan mereka malu sendiri. Maksudnya mau menjerumuskan orang lain, menuduhkan orang lain, tetapi akhirnya mereka tertuduh sendiri. Karena mereka sendiri juga berbuat dosa. Mereka orang-orang berdosa juga. Dan mereka juga belum dihukum ya. Mereka sendiri banyak hal yang dilakukan. Sebetulnya kadang-kadang orang itu melihat dosa itu yang nyata. Memang ini berzina nyata, harus dihukum. Tetapi niat jahat itu juga harusnya kan dihukum. Kalau punya niat yang jahat saja itu juga harus dihukum, karena hatinya yang jahat ya. Jadi saudara-saudara, banyak hal yang sering-sering mungkin termasuk kita juga ya, orang berbohong, menipu, tidak ada yang tahu ya. Oh, menipu bisa tahu ya, tapi kalau kita bohong atau kita memfitnah apa itu lebih kejam kan. Namun banyak yang demikian tidak dihukum ya. Tetapi jikalau yang nyata-nyata begini, mencuri, berzina, ya melakukan apa yang kelihatan, dihukum. Jadi marilah saudara kita berhati-hati ya. Memang orang salah harus dihukum, namun janganlah kita berbahagia karena orang lain yang bersalah. Tuduhan itu akan kembali kepada kita ya. Selalu pada waktu kita menunjuk orang lain itu ada juga kita yang ditunjukkan kepada kita. Jadi marilah kita menjadi
seorang yang hati suci, yang tulus, ya. Ada orang bersalah, kita menasehati, bukan semakin dijerumuskan. Dan diri kita sendiri juga jangan senang kalau ada orang lain bersalah, kemudian menuduh kesalahan orang lain. Sering hal-hal yang kecil. Sering kita kalau kehilangan barang, belum kita merasa hilang, padahal kita lupa naruh, ya. Tapi kita sudah mulai, siapa ini yang mengambil, si A, si B, itu ya. Saya juga pernah begitu. Tapi saya memperbaiki diri selalu pada waktu ada sesuatu yang kita tidak menemukan, pikir dulu tadi di mana. Kita kembali lagi, mungkin tadi di sini, di situ lupa menaruh, ya. Ini banyak terjadi. Dan belum apa-apa kita sudah menuduh orang lain. Nah, nanti kita malu sendiri, ya. Jadi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan dan selalu harus ingat, coba berusaha juga memperbaiki diri, ya. Sebelum kita menuduhkan orang lain, kita memperbaiki diri kita sendiri juga. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami belajar dari firman-Mu, agar kami tidak menghakimi orang lain, supaya kami sendiri juga tidak dihakimi. Biarlah kami menjadi tenang, pikiran positif, berpikir sebelum bertindak, supaya tidak mempermalukan diri. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan saat ini, saudara-saudara. Saya harap saudara diberkati, saudara dilindungi Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan melalui saudara dan saya. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.